Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di podcast Juara Jabar Prof bersuara bersama saya Yudi Reven. Dan tentunya di episode kali ini mengawali 2023 dengan semangat baru, energi baru. Kita akan berbincang dengan salah satu sosok yang menjadi ketua dari Jabar Saberhok. Langsung saja kita akan bersama-sama ngobrol ya. Bincang asik bersama dengan Kang Alfianto Yustinova. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik Kang Yudi. Luar biasa 2023, semangat baru, energi baru nih. JSH, Jabar Saberhok. Banyak yang bilang kalau misalkan saber tuh kayak saber pungli kayak gitu. Ternyata saber ini adalah sapu bersih hok. Betul sekali. Oke, berbeda ya. Berbeda. Oke, dan tentunya juga di 2023 ini kita pengen tahu nih seperti apa recap tahun 2022, terus program-program apakah yang menjadi unggulan di tahun 2023. Seperti kita tahu bahwa Jabar Saberhok ini adalah program unggulan dari Pak Gubernur kita Bapak Ridwan Kamil tentunya bersama dengan Pak Uruzanul Ulum. Dan di tahun 2023 ini kira-kira ada gebrakan atau inovasi apa saja? Mungkin kalau boleh cerita dari mulai recap dulu nih 2022. Oke, untuk 2022 kita menerima sekitar 1.171 aduan dan pemantauan terkait Luar biasa. hoax. Banyak gitu. ya 2022 Betul ya. sekali. Oke. Nah dari sekian banyak itu beberapa memang sekian ratus itu adalah hoax dan sebagian ada isu yang benar. Tapi kalau kita rekap secara ini sebenarnya aduan itu sangat menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berarti kalau gitu masyarakat udah well informed atau well educated gitu, sudah teredukasi dengan baik atau bagaimana nih? Oke, nah itu kalau dari afirmasi positifnya mungkin seperti itu ya. Nah, oke. Nah kalau menurut saya ini karena tidak ada isu-isu yang besar seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 di mana isunya isu politik dan 2020 dan 2021 di mana isunya adalah isu seputar COVID dan seputar vaksin COVID. Oke. Nah, Di 2022 nih. 2022 itu agak melandai hoaxnya ini. Kita ada puncak hoax itu di saat musibah gempa bumi Cianjur. Oke. Apa aja tuh kalau boleh tahu tuh? Sebenarnya hoax-hoaxnya itu hoax-hoax terkait false context atau di mana video di lokasi yang berbeda dinarasikan seolah-olah terjadi di Cianjur. Oke. Atau video lama, bahkan videonya video-video luar negeri gitu seolah-olah terjadi di Cianjur. Itu paling banyak sih. Oke, kalau boleh tahu Kang ada beberapa kategori mungkin hoax ini ya, ada false content, terus apa lagi sih kalau boleh tahu yang pertama nih? Oke, yang pertama mungkin ada yang satir atau parodi. Satir, parodi, itu seperti apa? Itu yang biasanya jokes atau lucu-lucuan aja sih. Oke. Dark jokes itu masuk mungkin satir enggak? Mungkin. Oke. Kemudian yang kedua ada misleading content. Misleading ini seperti apa? Misleading ini seperti isu-isu yang menyesatkan seputar COVID atau vaksin COVID. Mayoritas misleading content ini terkait dengan isu-isu kesehatan sih seperti itu. Oke. Yang ketiga ada false connection. False connection. Nah, false connection ini lebih kayak clickbait sih sebetulnya. Judul yang bombastis tapi pas ngelihat beritanya ternyata gini aja gitu. Ya betul, kayak yang baru kita klarifikasi ini si Fajar Setboy meninggal karena kecelakaan. Oke. Faktanya isi videonya itu menceritakan kecelakaan yang terjadi kepada orang lain sebetulnya. Hanya covernya aja Fajar Setboy dengan judul Fajar Setboy. Oke, biasanya biar mendongkrak ya. Betul karena sekali. lagi hits banget, lagi happening banget Fajar Setboy. Oke. Kemudian ada yang namanya false context. False contact, ada false connection, ada false contact. Betul, kalau false context ini lebih kejadiannya di mana, faktanya apa, seperti itu loh. Video lama yang diangkat kembali atau video di tempat lain yang diangkat seolah-olah terjadi di sini. Berarti yang gempa bumi tadi itu false context. Kemudian ada manipulated content. Manipulated content ya standar sih itu produk asli atau gambar atau video yang dimanipulasi seperti diedit seperti itu. Nah, oke. Biasanya pakai Photoshop gitu ya. Betul sekali. Kemudian ada juga imposter content. Imposter, dikira game ya. Ada juga imposter ya. Itu impostor, Kang. Beda-beda. Nah, kalau imposter konten itu konten tiruan yang seolah-olah meniru tokoh publik atau lembaga tertentu. Oke. Ada aplikasinya kalau lihat di Instagram gitu ya. Itu kayak masukin suara yang tampilnya Elon Musk gitu.
Wow. Iya. Kalau itu mungkin lebih masuknya ke manipulated content ya. Oh, manipulated content. Kalau imposter ini kayak gimana? Imposter ini kayak akun palsu, misal Pak Gubernur Ridwan Kamil, atau kayak waktu itu pernah ada akun palsu WhatsApp Pak Wagub yang seolah-olah meminta sumbangan. Oh, Akhirnya oke. seperti itu. Tujuannya sih emang untuk menipu sih akun-akun ini. Ya, misalkan Dengan memasang foto profil Pak Wagub seperti itu. dengan nama yang sama Dengan misalkan. nama yang sama. Padahal yang aslinya mah U-nya 2 gitu, UU gitu ya. Kalau misalnya ini U-nya 3 gitu, kayak gitu. Gitu kan. Iya, iya, iya. Seperti itu ya. Betul. Kemudian yang terakhir adalah fabricated content. Ini fabricated content ini adalah hoax yang benar-benar dibuat dari nol lah. Benar-benar. Nah, contohnya kayak gimana tuh dibuat dari nol? Jadi hoaxnya ini emang niat banget ya bikinnya. Jadi emang sengaja dibuat-buatnya itu baru, dan kalau manipulated kan ada bahan lamanya gitu Iya, kan. iya, iya. Yang diedit jadi Iya. manipulated. Kalau fabricated emang ya kayak semacam tadi lah. Elon Musk itu tadi bisa juga masuk ke fabricated content, tergantung kontennya nanti sih yang bisa kita cek. Oke. Nah, selama 2022 ini Kang, yang paling banyak ini yang mana jenis hoax yang mana nih? Oke, untuk yang paling banyak mungkin saat ini adalah false context ya. False contact. False context, dan tetap sih misleading content itu juga tetap mendominasi ya, karena emang info-info yang menyesatkan itu banyak banget ya. Jadi karena isu-isunya tuh biasanya misleading tuh isu-isu penggiringan opini atau yang narasi-narasi penggiringan opini yang Ya, tujuannya ya. memang untuk menyesatkan masyarakat seperti itu. Oke, kalau channel-channel pengaduannya Jabar Sabar Hoax, sekarang ini kemana aja sih Kang? Mayoritas sih saat ini kita ada di semua media gitu ya, media sosial. Tapi mayoritas masyarakat tuh mengadu di Instagram kami dan di WhatsApp kami. Seperti Instagram dan WhatsApp itu paling banyak. itu. Betul sekali. Oke. Oke. Di Instagram itu di @jabarsabarhoax. Antara untuk WhatsApp itu di 0821 186 70 700. Oke, itu kalau WhatsApp itu langsung dibalas gitu. Iya, Kang. Wow, mantap, luar biasa 24 hour. Selama di jam kerja ya. Oh, jam kerja, ada jam kerja berarti. Kalau ya? untuk 24 hour rencananya ini di program kita di 2023 itu. Oh, oke. Ini dia spill-nya ya. Di sama Kang Fian udah dikasih sedikit teaser bahwa di 2023 ini akan ada layanan 24 jam. Betul seperti itu. sekali. Heeh. Semoga disetujui itu. Semoga disetujui. Oke. Di 2022 ini Jabar Sabar Hoax ini udah berapa tahun Kang kalau boleh tahu? 4 tahun ya. Jadi 4 kita tahun. Heeh. launching itu pada tanggal 7 Desember 2018 Ya. lalu sama oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil. Oke, udah 4 tahun ini pastinya banyak prestasi dong ya selama 4 tahun ini. Apa kira-kira yang sangat berkesan Kang? Untuk prestasi yang penghargaan-penghargaan itu sih kita belum pernah mendapatkan, jujur aja. Justru memberikan mungkin. Memberikan malah kita. Oh, oke, luar biasa. Jadi kita lebih banyak melakukan penelitian-penelitian. Jadi seperti yang kemarin terakhir kita melakukan penelitian counter narasi bersama teman-teman dari Unisba, seperti itu. Dan penelitian-penelitian malah kita lebih sering jadi objek penelitian dari teman-teman mahasiswa sebetulnya si Jabar Sabar ini terkait pengelolaan aduan, narasi Ya. alternatif dan kontra narasinya seperti itu. Sih. Yang jadi kebanggaan juga di Jawa Barat bahwa Jabar Sabar Hoax ini adalah yang pertama provinsi yang punya aduan untuk hoax di Indonesia seperti itu ya Betul Kang? sekali, Kang. Oke, nah mungkin ada kemungkinan direplikasi mungkin kota kabupaten sejauh mana nih yang udah punya Sabar Hoax-nya masing-masing atau mungkin provinsi lain di Indonesia? Hingga saat ini Jabar Sabar Hoax itu sudah direplikasi oleh 18 kabupaten kota. 18 kabupaten kota di Jawa Barat. Oke. Tapi namun proses penandatangan PKS-nya baru sampai 7 kabupaten kota. Sisanya targetnya kita di tahun 2023 seluruh kabupaten kota di Jawa Barat sebanyak 27 itu Ya. akan mereplikasi program Jabar Sabar Hoax dan membentuk unit-unit Sabar Hoax di daerah. Wah, luar biasa. Ini getting bigger ya, semakin besar berarti. Betul, tujuannya semakin banyak lembaga-lembaga yang akan melakukan pemeriksaan fakta dan melakukan edukasi literasi digital di daerahnya masing-masing. Sangat penting ya Kang ya untuk Ya, cek jadi- fakta itu ya. Betul, jadi semakin masif gerakan cek fakta dan anti hoax ini Ya. dan harapannya semakin banyak masyarakat yang teredukasi literasi digital di Jawa Barat. Oke, jadi PR-nya di tahun ini adalah 9 kota kabupaten lagi yang belum se-Jawa Barat. Betul sekali. 18 sudah. 18 sudah, tapi untuk PKS-nya berarti 20 lagi, Kang.
Oh 20 lagi Iya, betul. untuk PKS-nya. Oke. Nah Kang, kalau misalkan itu kan kota kabupaten di Jawa Barat. Untuk daerah lain nih di luar Jawa Barat, adakah yang mereplikasi? Yang terkonfirmasi oleh saya itu ada dua sebetulnya. Yang pertama itu Jalahox yang waktu itu konsultasi pada tahun 2019. Jalhok ini apa sih? Jakarta lawan Hoax. Oh oke, Jakarta berarti. Betul, DKI Jakarta Ya. yang akhirnya membentuk Jalahox itu pada Ya. tahun 2020. Kemudian ada Kota Kabas Hoax. Itu Oke. Kota Kabas itu artinya apa ya? Kabas itu kalau nggak salah bebas. Jadi Kota Kabas Hoax ini dibuat oleh Diskominfo Kota Kupang. Oh oke, Kupang ya. Kupang. Jadi udah ada 2 daerah yang mereplikasi jasa. Sementara sudah ada beberapa daerah juga yang mungkin dan menyatakan berminat untuk mereplikasi juga sih, seperti itu. Oke, jadi ini membawa kebermanfaatan juga tidak hanya buat masyarakat yang ada di Jawa Barat, tapi juga di daerah-daerah lain tentunya yang belum mempunyai unit Saberhawk. Nah, konon katanya di tahun 2022 juga dimulai gebrakan baru atau inovasi baru nih dari Jabar Saberhawk, yaitu pembentukan unit Saberhawk di sekolah. Gitu ya? Oke, boleh diceritain mungkin Kang? Oke, ini mungkin kita akan membentuk unit-unit Saberhawk di sekolah ini sebagai gerakan untuk memulai aktivitas anti hoax dan kesadaran masyarakat seputar hoax sejak dini, Kang. Ya. Jadi kita mulai dari level SMA. Di situ kita berharap akan terbentuknya unit-unit anti hoax di tingkat SMA. Ya. Kemudian puncaknya nanti di tahun 2023 kami itu rencananya akan mengadakan lomba cek fakta untuk level SMA. Wow. Tingkat oke. SMA lah ya. Dan insya Allah lombanya itu diadakan sebuah acara viral. Jadi akan diumumkan pemenangnya di panggung viral. Oke, seperti itu. ini untuk sekolahnya yang sudah didatangi oleh Jabar Saberhawk atau mungkin semua sekolah deh yang ada di Jawa Barat boleh ikutan gitu. Ya, jadi ada 2 opsi kita yang sementara ini terkait. Pertama yang terkait terlibat dalam Sarling Jabar. Ya, siaran keliling Jawa Barat bersama dengan Pak Gubernur dan, Bu Cinta. Atau yang kedua kita buka untuk umum. Kita broadcast, kita sebarkan di akun-akun media sosial kita bahwa akan dibuka secara terbuka Ya. lomba cek fakta level SMA seperti itu. Oke, salah satunya yang dibawa dari 2022 ke 2023 adalah yaitu pembentukan unit hoax di sekolah. Betul sekali. Unit penangkal hoax di Unit sekolah. penangkal hoax di sekolah. Oke, 2023 kalau boleh tahu nih outlooks-nya apa? Kan kemarin-kemarin sudah menyelenggarakan warisan ya. Waktunya rakor IKP seru pisan gitu ya. Dimana bidang IKP ini adalah yang menjadi rumah dari Jabar Saberhawk. Mungkin seperti itu ya di Diskominfo gitu. Nah boleh diceritakan mungkin apa saja kira-kira inovasi dari JSA untuk wargi Jabar mungkin di 2023 ini. Untuk inovasi mungkin yang tadi saya sedikit bocorkan di awal, kita akan membuat aplikasi chatbot Sapa JSA di mana masyarakat bisa mengadu, menanyakan atau memeriksa, mengecek data-data seputar informasi yang belum jelas kebenarannya Ya. di situ. Dan itu karena aplikasi itu menggunakan AI, Ya. maka otomatis setiap jawaban itu bisa langsung segera direspon. Oke. Jadi tidak berlama-lama lagi harus nunggu jam kerja, Betul. tapi langsung diperiksa chatbot ini. Betul. Jadi nanti Jawa Barat, wargi Jabar punya 2 aplikasi, yang satu adalah Sapa Warga, yang satu Sapa JSA gitu ya. Betul sekali. Ini Oh, terinspirasi Sapa Warga juga sih. Jadi Oh mantap, karena luar Sapa. biasa. Oke, saling bertegur sapa nantinya ya. Oke, terus Kang, kalau boleh tahu ini chatbot AI ini rencananya kapan nih Kang? Saat ini masih dalam proses perencanaan. Ya, Diharapkan sih target kami itu di bulan April bisa segera di launching sih seperti itu sih. Oke, bulan April berarti ya ada satu inovasi baru. Terus apa lagi Kang di 2023? Kita ada program safari literasi digital ke pesantren-pesantren di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi tidak hanya di sekolah tapi juga ada unit-unit pesantren seperti itu. Betul sekali. Jadi kita akan melakukan edukasi sekaligus pelatihan cek fakta kepada para santri-santri di 27 kabupaten kota ini dengan harapan ya semakin meningkatnya
kemampuan literasi digital mereka sih seperti itu. Ini menjadi agen ya bahwa Jadi agen-agen di daerah. betul. Jadi selain sekolah disasar juga pesantren, selain yang umumnya dari pemerintah kota kabupaten juga ya Kang ya. Betul sekali. Oke, apa lagi Kang kira-kira Kang program-program dari JSH yang akan kita saksikan di 2023 ini selain itu? Selain itu mungkin saat ini kita akan melakukan penyebaran media-media offline dalam bentuk roll banner di 27 kabupaten kota juga sebagai kampanye anti hoax juga sih seperti itu. Oke, nah kalau gitu kita pengen tahu nih Kang, kalau gitu setiap tahun pasti ada trennya. Kalau kata Kang Fian tadi 2018, 2020 itu tentang COVID sampai dengan 2021. Kira-kira nih di 2023 tren hoax yang akan muncul nih. Moga-moga sih enggak sih ya, tapi kan selalu ada aja ya yang seperti itu. Apa nih kira-kira Kang? Hasil analisa kami sih di 2023 ini mungkin dimulai pertengah nih nggak akhir tahun 2023 akan mulai muncul hoax-hoax politik, apalagi menjelang tahun politik di tahun 2024 nanti. Oke. Pilkada seperti itu ya, Ya, mungkin pemilu serentak di 2024 nanti kan akan terjadi, apalagi jadi akan lebih masif nih. Ya. Selain level nasional, level provinsi, dan ada level kabupaten kota. Makanya salah satu tujuan kami membentuk replikasi juga di 27 kabupaten kota adalah harapannya agar hoax-hoax yang mungkin Ya. terlewat oleh Jabar Sabar Hoax itu dapat terpantau oleh teman-teman dari 27 kabupaten kota ini. Dan ketika hoax itu masuk ke dalam JSH aduannya, kita bisa mengcounter informasi itu dengan cepat karena ada teman-teman Sabar Hoax di daerah seperti itu. Jadi kan misalnya ada hoax di Kota Tasik, kita bisa menanyakan langsung ke Tasik Sabar Hoax. Oke. Benar nggak sih ada info seperti ini? Jadi kan bisa langsung dicek ke lapangan oleh teman-teman di Tasik Ya. seperti itu. Kalau boleh tahu yang udah siap nih untuk kolaborasi kota kabupaten mana aja sih Kang? Selain Tasik tadi ya? Ya, selain Tasik itu kita ada di Kabupaten Cirebon, Ya. Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Ya. seperti itu Kang. Terakhir yang baru ini yang belum PKS, malah belum ada rencana replikasi, tiba-tiba membuat itu yang saya takjub juga sih, Cianjur Kang. Cianjur. Tiba-tiba Wow. langsung membuat Cianjur Sabar Hoax, padahal belum kita follow up itu. Iya. Nah, tiba-tiba langsung membuat. Oke, jadi inisiatif ya. Iya, langsung inisiatif untuk membuat. Ini kebayang sih ya ketika tahun politik gitu Jabar Sabar Hoax, kalau tidak ada replikasi di kota kabupaten, ini akan kerja keras sekali ya Kang ya. Tapi dengan adanya kota kabupaten ini seperti ada unit-unit yang terkecil gitu, itu mungkin bisa memperingan kerja dari Jabar Sabar Hoax ya Kang. Betul, apalagi kan kalau hoax-hoax politik itu biasanya menurut pengamatan saya, analisa saya itu kebagi 3 Kang. Yang pertama itu biasanya hoax akan menyerang peserta pemilu. Peserta di sini bisa caleg, Ya. capres atau cagup atau apapun termasuk partai politiknya. Oke. Kemudian fase kedua biasanya akan menyerang kepada penyelenggara pemilu. Oh. Di sini biasanya KPU dan Bawaslu. Udah mulai rame lagi, Ya. selesai ini biasanya akan masuk ke fase 3, yaitu kayak semacam adu domba antara TNI Polri biasanya sih. Oh, oke. Kayak seperti tahun Ini kasus semacam 2019. Marvel Cinematic Universe fase 1, fase 2, fase 3 gitu ya. Seperti yang terjadi di tahun 2019 sih, seperti itu kan. Oh, oke. 2023 ini perlu diantisipasi juga ya Kang. Betul, semoga tidak ada terjadi lagi polarisasi seperti tahun 2019 kemarin. Tidak ada lagi namanya diksi-diksi seperti cebong, kampret, seperti Nah, gitulah. oke. Ini kira-kira apa nih kolaborasi yang akan dilakukan oleh Jabar Sabar Hoax nih untuk meminimalisir hal seperti itu, Kang? Jadi untuk langkah awal kemarin di tahun 2022 kita sempat mengadakan komitmen bersama dengan KPU Jabar yang rencananya akan kita PKS-kan juga. Ya. Cuman tinggal tunggu waktu yang tepat saja. Jadi rencananya kita akan PKS dengan KPU Jabar untuk melakukan edukasi seputar politik kepada konstituen ataupun caleg-caleg ataupun partai-partai politik mungkin bekerja sama dengan KPU, harapannya juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari Bawaslu seperti itu kan. Oke. Kira-kira ada lagi apa saja yang akan ada gebrakan-gebrakan mungkin di 2023 dari Jabar Sabar Hoax? Mungkin kita tambahannya hanya satu lagi aja sih, terkait kita akan mencetak buku-buku modul-modul tematik literasi digital seperti oke. itu. Yang sudah kita launching sebenarnya di tahun lalu tapi belum sempat dicetak. Ya. Jadi rencana akan
insya Allah akan dicetak di tahun ini dan akan kita sebarkan di 27 kabupaten kota. Jadi juga. tidak lagi buku digital berarti? Bukan. Oke, jadi ada Yang buku fisiknya. Jadi kan tidak semua yang sudah digital. Jadi kita bisa bagikan juga saat misalnya nanti roadshow di pesantren. Kita ambil pesantren di pelosok-pelosok jadi bisa kita bagikan juga kepada peserta seperti itu sih. Oke, luar biasa. Mungkin durasi yang memisahkan kita, Kang Fian, boleh apa yang ingin disampaikan untuk wargi Jawa Barat nih mengenai Jabar Sabar Hoax mungkin atau program-program yang terkait mengenai penangkalan hoax di kota kabupaten? Mangga, silakan. Harapannya sih semoga dengan adanya program-program kami yang baru-baru ini yang baru yang akan kita laksanakan di tahun 2023. Harapannya sih semakin banyak masyarakat Jawa Barat yang nanti akan terliterasi digital. Baik itu oleh Jabar Sabar Hoax maupun oleh dari unit-unit Sabar Hoax di daerah sih seperti itu, Kang. Oke, sip kalau gitu terima kasih sekali Kang Pian waktunya udah ngobrol-ngobrol barengan kita di podcast Juara Jabar Pro Bersuara dan sukses untuk Jabar Sabar Hoax. Salam untuk Jabar Sabar Hoax Squad gitu yang berkiprah di tahun 2023 ini dengan semangat baru dan tentu juga dengan energi baru. Baik, wargi Jabar, demikianlah bincang asik kita bersama dengan Kang Alfianto Justinova, Ketua Jabar Sabar Hoax, dan jangan lupa untuk saksikan Jabar Sabar Hoax. Sebelum kita closing nih, boleh mungkin dipromokan apa saja media sosial dari Jabar Sabar Hoax. Silakan Kang. Jadi untuk di Instagram kita ada di @jabarsabarhoax, di Twitter juga sama di @jabarsabarhoax. Kemudian di WhatsApp itu di 0821 186 70 700. Facebook ada di official Jabar Sabar Hoax. YouTube ada? Ada Jabar Sabar Hoax seperti itu dan TikTok juga di Jabar Sabar Hoax. Ada juga. Ada. Luar biasa. Semua lini ya semua ada. Lini kita ini untuk menembus semua kalangan umur. Oke, siap sekali lagi. Terima kasih Kang Fian. Wargi Jabar, demikianlah bincang asik kita bersama dengan Jabar Sabar Hoax Kang Alfianto Justinova. Saya Yudi Revan pamit. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.